Pertama-tama kita buat isiannya dulu. Siapkan panci, lalu masukkan 70 gram dark cooking coklat, 20 gram maizena setara dengan 2 sendok makan, 15 gram coklat bubuk setara dengan 2 sendok makan, 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 200 ml susu cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu nyalakan kompor. Kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Ini wajib diaduk-aduk terus ya teman-teman. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian matikan api kompornya. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Aduk-aduk terus sampai sebagian uapnya hilang. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan 15 gram margarin ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan sebagian uapnya hilang, kemudian angkat, lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu tutup menggunakan plastik wrap supaya permukaannya tidak berkulit. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar setara dengan 30 sendok makan, 10 gram susu bubuk denkau setara dengan 1 sendok makan, 1 sendok teh penuh ragi instan setara dengan 4 gram, 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 1 butir telur berukuran sedang cenderung ke besar. Lalu masukkan 140 ml susu cair dingin suhu kulkas. Untuk telurnya juga bisa suhu kulkas, bisa juga suhu ruang ya teman-teman. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai tercampur dengan rata. Selain di mixer, adonannya ini bisa juga diuleni menggunakan tangan. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 30 gram margarin setara dengan 2 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai kalis elastis. Setelah sekitar 20 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini adonannya sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan seperti ini, adonannya tidak mudah sobek. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan. Supaya adonannya tidak lengket di tangan, tangan kita bisa kita olesi margarin ataupun minyak goreng. Kemudian bulatkan. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 16 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 37 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, kemudian ambil 1 bagian adonan, lalu pipihkan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding, bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil rotinya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding seperti ini, kemudian siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan margarin sedikit tebal. Loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 22 x 7 cm. Lalu sisihkan sebentar. Kita kembali ke isian atau selai coklat. Aduk-aduk dulu supaya dia lebih lembut. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu sisihkan sebentar. Ambil 1 adonan, kemudian putar yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah. Selanjutnya pipihkan. Untuk bagian tengah tidak perlu dipipihkan supaya isiannya tidak bocor. Lalu isi dengan selai coklat yang sudah kita buat, taruh di bagian tengah. Kemudian tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya isiannya tidak bocor. Kemudian taruh di dalam loyang yang sudah diolesi margarin. Nah, untuk isiannya ini sendiri bisa diganti dengan dark cooking coklat, selai stroberi,
selai blueberry ataupun sesuai selera ya teman-teman. Pastikan selai coklatnya berada di tengah dan pastikan juga selainya jangan terlalu banyak, secukupnya saja supaya bisa ditutup. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi isian. Setelah seluruh adonan selesai diberi isian seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah 60 menit buka tutup adonan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu olesi dengan susu cair. Susu cair bisa diganti dengan air. Lalu ini siap kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi di suhu 195 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 195 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 25 menit, ini rotinya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya, olesi permukaan roti dengan margarin supaya nanti setelah dingin tetap empuk dan lembut. Kemudian langsung keluarkan roti dari loyang, jangan biarkan berada di dalam loyang supaya dia tidak berair. Nah, ini dia roti coklatnya sudah jadi. Roti sobek isi coklat ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya ini super duper empuk banget, lembutnya kebangetan. Empuk dan lembutnya ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup. Selainya ini mantul, super nyoklat, lumer di mulut, enak banget, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.